Sebagai contoh, dibagi-bagi ke tauhid kuno. Ainul yaqin, haqqul yaqin. Hana mafhum tak ke apa dah urut tak. Kipa maksudnya. Berbeda tanya-tanya modelnya dengan wali-wali Allah. Sembahyang tak wali Allah boleh Aceh. Taruhlah contoh Syekh Abdul Rauf Asyikili ke wali Allah kan. Puasa sabangan tanya. Ramadan cik di bulan penuh cik. Sembahyang sadung mentanya rakaat. Belum haji saban cik jaga. Mampu je kena ke wali Allah. Orang tahu je ke wali Allah. Mampu kan yang je ke wali. Yang ke bab martabatnya pula. Ya. Mana tema yang pegahnya awaknya lagi antaknya ambek lagi awaknya ni bahagi awak dulu. Nah tema ambek. Mana awaknya awak kau lagi tanya awak cik. Jadi pisah-pisah ke tu. Jadi nah yang pegah nak mungkin ni aku buat zaman tanya mungkin di sana kait zaman. Mursyidnya sampai kiamat nah dia pegang dalam kitab Qadrul Himmah. Orang yang martabat mursyidnya selalu nyo pelajaran penting kah. Sehingga payah tahu ulang kelam di Brawi baca. Sebelum berdosa wajib tersesali. Lebih-lebih menjelang zikir. Lebih-lebih watak kena muzikir, dia kena meratib. Lebih-lebih watak kena tawajuh. Pertama tokoh menyesal. Wajib menyesal karena ada perkataan dan ucapan yang bertentangan dengan hukum syarak. Yang wajib disesali. Nabut yang tersebut bertentangan dengan hukum syarak, wajib disesali. Ataukah ucapan menurut hukum yang salah ucapannya, yang wajib disesali. Termasuk lagi apa? Nah pengajian, nah tempat wajib pengajian, tanya oleh ilmu yang belum terpahami. Hana tajak yang bertentangan dengan syaratnya. Maka penting kita pahami. Ada orang menyangka tingkat anak tinggal dia sembahyang tak selesai masalah. Kalau tanya hana mau le yang kalau mafu dalam waktu yang sama buah dan menuntut yang dosanya. Demikian. Jadi kamu paham. Dan penting kita teguh wajib depan. Taubat kan ibadah full. Ibadah apa nanti? Ibadah full. Wajib segera. Dalam taubat hanya pakai kalimat nanti. Jadi pakai nanti. Belum tengok berapa dia apa? Tengok bulan Ramadan taubat. Nak urusan bulan Ramadan taubat. Belum tengok kuih haji taubat. Di panjang desa nanti wajib. Taubat yang modelnya bukan ibadah wajib full. Wajib pun aja full, fauran, segera. Naji wajib pak. Naji wajib tarahi. Jetakan nanti. Lagi wajib salat yang ditambah dalam wajib tarahi. Benar dipegang kitab Khasyah Al-Bajuri atau kitab I'anatul Talibin dan lain-lain. Wajib pun aja tarafi. Kemana tarafi pak? Jetakan untuk semayang yang jetakan. Kata semayang bahkan segala itama watai lainnya watai jibendung. Luhur pak, salat luhur. Segala itama watai asar yang watai lembu. Maka dia semayang puasa setengah dua je, koh je. Yang penting golong ditambah watai asar.
Asal golek temu wate asalnya wate pun dia wate lemu je nai. Nya kon masuk dulu yang kubuk semayang boleh tengok. Tak salah pun. Kelemahan ji nya kubuk telat-telat. Kelemahan ji hana muteme wate fadilah yang kelemahan ji. Karena bulan Nabi salah satu ibadah yang paling afdal salat pada awal waktu. Nya enggak ada orang fadilahnya, namanya tak semayang kali bawa awal, tapi yang kena pegang banyak hukum je kan. Yang wajib tu model nanti tarakhi. Tapi wajib azam, wajib azam. Menyahana terkubur bawa kata wajib azam. Tekad akan terkubur. Ya, tidak lanjut dong. Nah itu tapi punya taubat wajib fauran seketika asal karena desa lagi wajib. Nah maka itu menyona ucapan dan perbuatan yang menyalahi hukum syarak wajib dan menyesal dan taubat dengan segera. Kasih. Yang kedua, menyesal karena ada keinginan untuk bersenang-senang atau bersenang-senang dengan syahwat dunia. Dan maksudnya mana? Kalau haji lepeh ya salah hukum. Islam mana gelarang pak? Le harta, le lampu sawit, le pangkat, mana gelarang di Islam? Mana? Tetapi cukup gelarang di Islam dan jadikan dunia tujuan akhir dari kehidupan dan namanya gelarang dari agama. Sehingga orang puas, kau puas tu, le tak puas, apa puas lah, kau puas. Pengkana, motor kana, indang kana, rumah kana, lu kaman lu, kan? Merasa aman dengan dunianya, yang dosa. Jadi, nah keinginan pak, kan? Lu mengaku ingin sukses, lu sukses, kita nyaman dah, ada penawan, yang hukum di keinginannya dosa wajib dilakukan tau. Mak, kau lagi cita-cita dulunya. Oh nak pun. Tapi menyatakan kepada tujuan akhir, ngonyan bahagia, ngonyan tenang, itu kabar bahaya. Maka pegawai Nabi, hubbul sulit tak bergaduh. Ulama kau gaduh cinta keduanya, kerja sulit dah. Apalagi tanya yang awamnya, ya. Cuma ulama ini beda tanya mafhum. Lagi doktor, lagi ahli kesehatan. Ini kau tentang sehat tak? Walau ahli agama lagi aja. Walaupun kita baca kitab tasawuf, kau tentang tasawuf benar katanya. Ada tasawuf kau membaca ni ngon nur ni. Yang kita buat juga. Cumanya kalimah bulu nak kena hendak perkembangan apa dalam kibancara tak lanjut juga. Pun dah minta mesti lain dah. Kata dia ayat keliling tu dah lain. Si pakai-pakai bejak li kamu keaman. Yang pada mula gaman kembali ayat kena. Nah sangka di monggo gam. Alihnya aku termasuk di sini perbuatan dan ucapan yang hana manfaat tak mungkin. Kepala tak pegang lepupa tu. Jika hana manfaat bagi akhirat tanya hana manfaat, bagi dunia tanya hana manfaat. Yang bagian daripada dunia. Hana faedah. Walau kondosa, walau nya dosa jika kita mau ataupun mana sia-sia. Kacet langit ke bahasa Aceh. Nya tahu rumah tak baca Quran kata mat si juz. Maka itu dah pegang.
Tak pegah politiknya, politik, tokoh je, prabawa je, apa tu? Pu faedah bagi tanya akhirat tanya, pu faedah daripada dunia tanya. Nyana faedah kedua buahnya, kenapa? Lagi siro petani bertemannya ubah pertanian, ya kan sia-sia karena yang butuh barangan. Nyopak kahek pedunggo je gua panen-panen loh, belum pernah berhasil. Apa sebabnya? Bincanglah tentangnya, nya faedah. Nya hana faedah keduanya hana, ke akhirat hana. Nya pak sia-sia dosa wajib taubat. Karena membuang-buang nikmat Allah pada tempat yang tidak disukai oleh Allah. Apa dua kan? Dua. Nya dengar di Pelumbok. 8 batu. Kan? Yang ketiga, menyesal karena terlihat perbuatan selain Allah. Hanya kamu kait makalah pula. Coba menyesal dosa disilakan karena melihat perbuatan selain Allah. Muna kalau kita baca itu ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kamu dan mencipta pula apa yang kamu kerjakan. Jadi mandung Allah. Nadanya bu Allah, natanya bu Allah, nasihat sepabu, na sakit sepabu, menang sepabu bu Allah. Lalu mandu bu Allah. Tapi tentu lemah perbuatan selain Allah. Nya dosa wajib disesal. Lagi yang maksud. Pertama kan tauhid. Tauhid. Tak percaya kayak yakin. Cuman hana truk batingkat ainul yakin. Tadina ilmul yakin. Ainul yakin. Hakut nya dah boleh yakin. Yakin Tuhan tanya Allah. Maha agung, maha hebat, qadim, baqa, mukhalafatuhu, lihawadis, qiyamuhu, binafsi, wahdaniyah, patih penuman. Dan hana ragu membaca. Hana ragu. Tapi tingkat di ilmu ya. Nah, yang pun kelebihan patih lagi Pak. Percaya lagi pun kelebihannya. Kelebihannya tanya kagak kira orang mukmin. Mandu mau Aceh mukmin. Jangan semayang mukmin, yang semayang mukmin. Ya ikut ber lagi mukmin, yang duk kedai kopi yang ikut ber kafiran. Kalau mukmin je. Pakai mukmin, mandu yakin Tuhan ji adalah Allah. Cina jawab kedai apa? Kan dan masjid ana itu pak saputan. Cita yang kah Tuhan. Yang ngomong tanya itu nak. Macam pertanyaan. Selain nyokot Allah yang mengatur alam semesta. Yang kena gua yang pun nanya. Akidah yang nanya. Kelebihan ji orang menyona keyakinan lagi nya. Jadi kamu mukmin. Bermakna mukmin. Kabar iman. Berarti menyomati ji nyan kahak tak kumano main. Anjir tadi ulau. Kahak atau kafan, kaji tatanam bakuburan orang mukmin. Nah, kan? Ya. Lagi yang kelemahan itu Pak. Yang bunuh kelebihan. Kelemahan menyobak tingkatnya mantang terhijab Allah dengan alam. Terhijab Allah dengan alam. Seharusnya baik terhijab. Lagi tanya kalon tulisan. Baik terhijab penulis dengan pulpen. Baik terhijab penulis. Dua ni Pak yang kalon tulisan. Pulpen lemah ke penulis. Penuh puja hebat tak pulpen jadi dimulai. So ada puja. Penuh. Berarti yang pandangan modelnya hana terhijab
Allah hana terhijab tulis hana terhijab penulis dengan karena pulpen alat yang dikuasai oleh penulis. Jadi pulpen itu dikuasai oleh sang penulis. Maka tulisan adalah bukan karya pulpen, tapi karya penulis. Begali Imam Ghazali sidong menyaidong ba ujung pulpen. Ikalo nunggu pulpen temulih. Ane kalau waduh jijik tahan pulih kalau waduh ujung pulpen ni kalau. Nah, kawan, icoklah kesimpulan yang membuat tulisan adalah pulpen. Hanya menyoi puik pandangan bercutik, lemah ju jaro penulis, menyoi puik elok si lemah ju penulis. Maka aku orang menyemantong ba akidah golong truk ba martabat ainul yakin saban yang tidak mulai. Saban begitu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya pada bab tawakal. Ya. Lagi tidak pandangan ni lagi tidak yang dong ba ujung. Nah, Pak. Tanya yang contoh bak pulpen. Nyoba tanya bukan contoh. Tanya yakin tak rezeki dari Allah. Tapi Pak, batin tanya melihat rezeki dari usaha tanya bekat, dari usaha tanya kerja. Sehat tak yakini dari Allah je. Tapi terhijab Allah dengan usaha tanya olahraga, dengan usaha tanya mengubat, terhijab. Jadi yang lemah usaha tanya, terhijab Allah dengan kasab dan ikhtiar. Nak syirik kan? Syirik khafi nanti. Ya. Maka terhijablah Allah dengan alam. Maka alam berbekas lambat tindanya. Wadeka berbekas, lahirlah munafik. Tak takut ke makhluk, hana mangat ke makhluk, malek ke makhluk. Kaya apa? Lagi tanya, kon kain menyakit nama tanya. Nyango Allah, hana malek, menyango makhluk, malek. Karena terhijab Allah dan alam. Maka dia nak bibir rezeki katanya. Yang lebih dah hormat orangnya dengan pencipta alam semesta. Kata ada hormat motor tayo akhi, di mana? Motor tayo tak nyanjuk, kedai tayo usaha tak nyanjuk. Man, muntah sujud dulu. Sobrat tak takut keganyangan ke Allah, menyotanya dalam hijab, tetap tak takut ke makhluk. Jadi terlihatlah perbuatan makhluk. Contoh lain dia kamu bukan orang kumadi tapi nyo itai calek. Kui bukan calek nyo deku bantu kagak oleh Allah. Tapi yang lemah menang dan tangguh datang dari masyarakat. Menyidukung menang, yang hidupku mana? Batin tayo kena lemah. Pegah bu Allah tapi yang punang modalnya akidah. Maka dengan akidah syirik han sempurna gada. Syirik khafi tidak hilang. Maka perlu ke tingkat tauhid dengan jalan mujahadah tentunya harus tingkat kepada ainul yaqin. Beli ainul kiban ainul yaqin lagi mana? Wate takalon tulisan langsung lemah penuh han terhijab penulis dengan pulpen. Lagi Masjid Batu dibangun oleh gubernur, dibangun oleh gubernur Bandung. Tapi yang usaha ni pak kecil, yang minta yang pokok pembosa, yang pokok tukang macamnya pak kecil. Nah, yang bangun masjid pada hakikat itu gubernur, tapi saya dihijab gubernur, yang lemah si pak kecil. Ya kan? Banyak orang hana hijab, hana lemah pak kecil, yang lemah gubernur. Ini contoh-contoh kecil je lagi ya, hana hijab. Nah makanya tunggu menyau tauhid mentang ba ainul yaqin, mentang ba akidah ahlu sunnah, ya mentang hijab.
Mantang hijab. Terhijab Allah dengan alam. Yang dipegah oleh para ulama, oleh kitab Syarhus Salikin dan juga oleh kitab Imam Nawawi Al-Bantani. Makanya dipegahlah kitab Durrun Nafis. Aqidah Jabariyahnya sesat. Aqidah Mu'tazilah Jabariyah itu mana? Ana tanya, bud Allah tentu. Ya kan? Jabariyah. Itu yang mana desa, tak buat desa, tak buat ibadat bihan apa sebab bu Allah. Sebagainya Jabariyah. Manya Mu'tazilah hanya terlibat Allah, ciptanya sepenuhnya. Bukanlah kita Durrun Nafis, yang benar adalah akidah Ahlussunnah bud Allah pada hakikat, tapi nak terlibatannya dalam hal kasab dan ikhtiar. Tak ya kan? Cuma di sini mantap mengandung bahaya, terjadi risyawah, terjadi apa? Penutup, terhijab antara Allah dengan kasab yang nabatanya, dengan usaha yang nabatanya. Maka yang paling bagus adalah tauhid kasyaf yang keput, mazhab kasyaf. Kasyafnya tumbuh batin, wadah takalun tulisan langsung lemah yang karya dari penulis, bukan dari pulpen. Kasyaf namanya. Gak? Najilah lu. Kita apa najilah? Jadi pakai tauhid. How dapat kepada ainul Be'li ilmu ka pasti atau pun buat tauhid wajib tak belajar akidah le. Lagi ditulis oleh Imam Sanusi dalam Ummul Barahin atau kitab-kitab lain le kitabnya. Asy'ari Hudhudi Dusuki nya lebih luk-luk ju. Kan? Matan Sanusi macam Aqidatun Najin. Kan nyale tak pelajari. Supaya tengok faham tu makna aqidah, tu makna baqa. Cuma setelah terpahaminya baru dapat supaya beli nahi hijab. Ji dengan mujahad, dengan zikir yang banyak, dengan suluk, dengan tawajuh dan sebagainya. Yang keempat, dosa yang kedua, menyesal melihat ada daya upaya selain Allah. Melihat daya upaya selain Allah. Hampir lagi ada bunuh sih, bunuh lebih khusus kepada perbuatan. Menyata yang tak pandang pula nadaya selain Allah, ya kan? Yang kahana betul je deh ucapannya la haula wala quwwata illa billah. Yang hana betul je deh. Dusta wa ditakil la haula wala quwwata. Jadi dia membeli lemah daya upaya pada selain Allah, Menyonak berarti ucapan la haula wala quwata. Ya Allah salam baik kalimah azim. Itu sulit kan sebut. Pada tasawufnya sulit. Masih pahala sulit dia. Lagi semayang sulit tak ni. Wajhku benar. Wajhiya lillazi fatara samawati. Aku menghadap jiwaku kepada zat pencipta langit dan bumi. Tapi hati dia menghadap pangkat, menghadap kebun, menghadap menghadap bumi. Tapi dia pegang lillazi fataras. Nah sulit kan? Sulit je. Lagi lemah. Yang perlu bertingkat. Jadi dalam sulit dia juga okey. Maka dia Siguro si malam tugas desa 17 rakaat. 17 rakaat. Maknanya ibadat tanyonya ibadat kajik lah karena salah si ukuran roh lah. Maka sembahyang, puasa, haji dibagi-bagi ini. Puasa syariat, puasa tarikat, puasa hakiki. Nah,
kena ada baca tapi lagi tak Syarul Salikin. Padahal kau puasa mata, semayang lagi haji, semayang syariat, semayang tarikat, sembahyang hakikat. Mak kita yang semayang kan, kita puno, kau jemaah yang hadir namanya semayang hakikat kan, kan? Yang tak semua syariat, menghadap kiblat nak, menutup aurat nak, suci dari hadap kecil dan hadap besar, nak je. Rukun heblah, nak je. Ehnan aku nyekak kanan tu maya. Martabat syari mati aku. Dia di meja pekan, di meja belanja. Wajah tu lil pekan. Wajah tu di lampu sali. Wajah tu lil toko. Pegah je lil lazi fataras. Berarti hati kau berjalan. Berarti sembahyang dalam truk martabat dari apalagi hakikat. Banyak hakikat yang kita punya. Lemah daya upaya hanya ada pada Allah. Perbuatan sifat hanya ada pada Allah. Kan? Berdomba kan? Betul. Dapat habis nama dia aku baca bulan depan. Karena dia berbulanan di bulan 3. Minggu ke-4 jatah di bulan. Yang kelima Pak menyesal tidak punya kemauan kuat untuk mendekati Allah. Karena kemauan kuat kemudian wajib sesali ya. Kalau hana dekat dengan Allah, hana kemauan yang kuat untuk dekat. Nah, bayangkan dulu. Lagi orang mekat hana kemauan mekat yang kuat. Apa ni nak ujian macam kan harap kah kedai. Barang habis bangunan terus. Hana semangat dah. Ya kan? Na lagu, hana lagu. Bangunan terus. Kedai kamu abel ya bangunan terus. Jadi kan kemauan kuat hana terhadap mekat. Nah, ini contoh kemauan lagi ya. Modelnya hana terhadap untuk mendekati Allah. Lagi contoh dibagi-bagi ke tauhid kuno. Ainul yaqin, haqqul yaqin. Hana mengkum tak ke apa dah urut dah. Kita maksudnya berbeda tanya-tanya modelnya dengan wali-wali Allah. Sembahyang wali Allah boleh aja. Taruhlah contoh Syekh Abdul Rauf Asikili ke wali Allah kan. Puasa sabar tanya. Ramadan cik di bulan penuh cik. Sembahyang sadung tanya rakaat. Pulang haji sabar cik jaga. Mampu je kena ke wali Allah. Rakah je ke wali Allah. Mampu kan yang je ke wali. Yang ke bab martabatnya Allah. Ya. Mana teman yang pegahnya awaknya lagi tanya ambek lagi awaknya ni bahagi awak dulu. Nah teman ambek. Mana awaknya awak kau lagi tanya awak cik. Jadi pisah-pisah ke tu. Jadi nah yang pegah nak mungkin ni aku buat zaman tanya mungkin dia jangan kait zaman. Mursyidnya sampai kiamat nah dia pegang dalam kitab Qadrul Himmah. Orang yang martabat mursyidnya selalu ya. Yang kelima. Yang keenam. Yang kelima ulang kata menyesal karena tidak ada kemauan kuat. Hanya kemauan biasa-biasa mata untuk dekat dengan Allah. Hanya kemauan lebih kemenangan. Ada lagi orang acara naik aja, nak zikir naik aja, nak pengajian naik aja. Getai kerana, ya kan? Macam keluhan, hujan, angin macam kau batoh dia punai. Kaya apa? Hana kuat kemau, kuat. Kan? Yang keenam menyesal tidak hadir Allah dalam ingatan. Ke Allah juga melam semayang lagi bunuh, baik pergi luar semayang lam semayang nanti kan. Apalagi
Luar kemayang hadir Allah dalam ingatan. Padahal ini bukan kiri kanan af'al Allah. Jupah Allah bersama saya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sangat dekat. Ini ayat-ayatnya mendukung. Pihak ingat sih. Berganti siang kepada malam. Yang so kerja. Hati ingat sih. Bakai hijau, so hijau. Banjir, kita miang, so banjir. Ayat saja orang tak kalau. Tapi hati ingat tak? Ya, jadi menyesal. Maka menyesal. Hana hadir Allah dalam ingatan. Ya. Yang keenam. Yang ketujuh, menyesal karena belum dapat mencintai Allah. Berat dua, martabat mahabbahan berat tercapai. Dalam kitab Syiarus Salikin, kamu buat ibu-ibu. 10 buah tanda orang kacinta. Hana tinggal ni, lu siapa pun tahu lomba. Galak ke mati, maka apa tanda cinta tu? Galak ke mati. Nampak orang galak ke mati lah. Kau apa dah? Makna galak ke mati, siap mati kapanpun untuk Allah. Nyanyi makna galak ke mati. Maka ini pun lagi contoh sahabat Nabi. Yang bengehnya Nabi ikut perang. Kalau Nabi kata bejak perang, kata kurang sehat. Lu mejak dulu. Masa awaknya menton syahid, lu hana syahid. Lu mejak dulu. Oh kagetlah paksa. Kan? Nah, anak muda tu lanjut, lu mejak dulu Rasulullah. Baik kata aja. Lu mejak dulu. Maka mejak dulu. Begitu diumumkan perang, anak panah lain pada dah. Tak. Inan serupa. Kalau Nabi katruk hajat agama. Katruk. Itu yang mau kata syahid. Lagi Kharisah. Rasulullah mendoa kelun ya Rasulullah. Okay? Berdoa. Nam doa lu mati. Mati syahid. Belum dek mati palain. Tolong doa. Okay? Doa lamprang badan ni. Kharisah. Kau gawat kemudian lagi doa nyata ya pokoknya doa. Bukan azimat lah je lagu baca kan. Doa kepada Rasulullah aja ile kan. Jadi saya badan. Lagi bagi dia je lekal lama. Lu azimat kembarang. Tak jadi azimat lain lagu. Kalau ikut kalau azimat mandu delah. Ya akhirnya bukan azimat. Ya akhir calon azimat. Tapi anak bisa perang ada akhi wa khusumna enggak pada mbahnya 7 10 buah tanda cinta maka simak lupa berat rupanya merumpok makan cip sampai salah satu ni ringan mati ringan ni antara natuk tuan ya tayo yang di anak pegah kamu ambek mama yang jamu di kita mau Belanda kena jak ngelik bahkan kamu sang nadanya saja ya kan mama yang kamu Aceh pak minggu lapi kuih Belanda jamu ya lawi orang ke Belanda ngasih kelam kamu ya terus lagi jamu dulu yang kedua ada kerja tu sebab Allah banyak betul bagaimana Pak mudah banyak lo hanya demikian kan walaupun di bengah hari pimpinan perang sibak rukuk tu baru masuk kan rakyat semangat mencoba sibak rukuk tu semangat mana sibak rukuk tu kalau nak trip ni menalah kira-kira artinya hanya mudah perang dengan anak mana anak mata lantaku itu kan begitu dia berdomba kan ya. Yang ke-8 menyesal yang ke-8 tidak kasyaf tidak terlihat keberadaan Allah dalam pandangan tidak terlihat Allah dalam
Artinya itu kan sebenarnya mana? Kasyaf kita bukan. Mandung terjadi dengan perbuatan Allah, kehendak Allah. Nah yang terlibat kehendaknya mana pak? Anak berarti perbuatan pihak lemah yang terlihat pada alam keberadaan Allah. Atau tauhid martabat keduanya bukan? Karena dihijab ni lemah segala sesuatu bersumber dari zat yang satu. Yang punanya ainul yaqin, tauhid tasawuf nani, tauhid kasyaf nani. Yang kedelapan, yang kesembilan menyesal. Yang ketinggilan masih melihat, masih tertinggal ananiah. Apa namanya? Ananiah, keakuan. Masih terlihat aku. Keakuan itu masih sangat berat. Maksudnya adalah masih terlihat wujud-wujud selain Allah. Wujud-wujud nyanyi tauhid sufi nanya. Saya pegang betul truk walau insya-Allah truk sih. Hanya lagi obok-obok orang tak truk. Kan? Ya kampung lu nya wujud macam kan aja. Kalau ujian pergi kau ujian dengan apa? Ujian mula sepuh. Ma badai ni mentang basah. Ya kan? Jika kamu badai hanya rasanya. Anak jabut tu batah basah badai. Ya kan? Basah badai hanya berarti uzur. Badai basah dah benar tu bang. Malam mana jabut ni. Ya apa kan? Di badai. Jadi tu ni anak pupuk tabu. Karena ilmu sufi tauhid tasawufnya lagi tabu fikih sih. Lagi tanya tabu bab haji badaya. Nak kitab i'anah, nak kitab mahali. Tapi hana taik haji, tabu but mentau. Hana apa? Dang-dang na kemampuan tabu je boleh. Setidaknya tanya sudah faham masalah haji. Mana kana rezeki tengok. Tinggal tajak tu. Lagi dia yang buat bab jaka, tapi hantar tajuk jaka. Buat je lah ada masalah. Lagi dia yang buat dalam kitab i'anah bab khusyuk semayang. Tapi semayang hana khusyuk, hana masalah. Buat je lah. Ndak hana khusyuk, setidaknya dia sudah faham apa itu khusyuk. Walau belum hana masalah. Memang ada orang yang kitabnya bab khusyuk, baik tabut. Sebabnya dia orang kenal loh. Baik. Tabut je boleh. Mana macam kita tasawuf, kita sufi. Ya kan? Lumpuh-lumpuh kita tak sufi. Nya baik tabut sebab kon makanan tanya. Nya kon dia buat tak cepet. Cuman wajib segolong tabut, tanya harus punya dasar akidah yang bagus. Menyegolong hukum akidah anggubi ya yang dilarang-larang di para ulama ke orang-orang modanya. Kita tabut akidah. Di malam Jumat kita baca Aqidatun Najin. Aqidatun Najin. Menyobuha dengan Dewan Guru Sanusi, Matan Sanusi dan syarahannya. Khasiahnya kitab Dusuki. Abud. Jadi bahkan dosa yang ke-9 menyesal karena melihat masih ada wujud-wujud selain Allah. Yang terjadi pertentangan MPTT dengan ulama Aceh masalahnya. Kan? Lagi contoh hidup. Biasa Abu Ya dan ulama bubuh contoh. Bahkan pakai contoh, Pak. Karena zuk itu di atas akal. Zuk rasa itu di atas akal. Maka untuk memahami zuk perlu perumpamaan. Lagi yang dipegang dalam kitab Ittikhaf fi Sadatil Muttaqin. Diatur. Lagi dipegang wujud garam. Wujud garam adalah wujud ini. Wujud garam adalah wujud ini. Makna wujud garam wujud ini? Mana asal garam? Asal garam adalah dari ini. Berarti wujud
wujud garam adalah asal wujud garam adalah wujud karena wujud roh garam. Jadi ada karena adanya air, maka nalah garam. Berarti garam tidak berdiri sendiri, dia berdiri dengan air. Arti berdiri dengan air adanya karena ada air. Jadi sumber garam adalah i. Jadi yang wujud i, wujud hakiki i adalah wujud i. Nyaknya kau mudah tak pahaminya. Ya, contoh lain. Lagi bayang dengan benda. Bayang lagu, dia tidak qiyamuhu binafsi. Kata Syekh Kuala, tidak wujud istiqlal. Yang wujud istiqlal Allah. Bayang tidak wujud istiqlal. Jadi bayang dengan benda. Yang berdiri sendiri adalah benda. Bayang bergantung pada makna bergantung. Na bayang karena na benda. Gadoh benda. Berarti bayang tidak berdiri sendiri. Berarti wujud adalah wujud benda. Dari benda ada bayang. Jadi bayang bukan wujud mandiri dia. Bukan wujud diri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Yang bayang menggarang kamu mohon. Baru dah contoh ini kita. Allah alamnya nyata nisbah mun Allah bagaikan tanisbah garam ke i, bagaikan tanisbah bayang ke benda. Tapi baik dua garam kon i kon garam kon i kon garam tetap garam, i tetap i. Tapi baik dua walaupun garam kon i, tapi wujud garam dari wujud i. Tapi garam kon i. Nya bagaimana cara terapih kegambaran mentang. Makanya tentu Syekh Abdul Rauf Asingkili peganglah kitab Tambihul Masyi. Alam semesta adalah bayangan Allah. Bayangan Allah. Dia tak kena. Ndak hadis bina. Pemimpin yang adil adalah bayangan Allah di muka bumi. Jadi na kalimat bayangan dalam hadis. Tapi nya kombahnya alam adalah bayangan Allah. Makna bayangan adanya itu tidak terlepas dari keberadaan Allah. Menyohana Allah, ana dicipta oleh Allah, maka alam ana. Berarti alam tidak berdiri sendiri, makanya lagi bayang. Bayang contoh yang mudah dipahami dan contoh terbaik kata kitab Iqadul Himam. Gali Iqadul Himam juga kena contoh bidangnya yang paling adalah contoh bayang. Jadi karena melihat wujud garam dari wujud i, wujud bayang dari wujud benda, lahirlah istilah kalimat garam adalah air. Garam adalah air. Nah, hanya kalimat sufi lagi ya. Al asya ainul haq. Segala yang ada adalah Allah. Dalam pemahaman ada puno, baik silap. Garam tak garam, i tetap i. Alam tetap alam, bukan Allah. Allah tetap Allah. Allah tidak, bukan jadi, enggak bisa jadi makhluk itu dosa besar itu, kafir. Alam tetap alam. Nyo pulang alam Allah. Tetap alam. Baharu ulama. Allah kadim. Tapi kalimat segala yang ada adalah Allah dengan pengertian atau bunuh. Sabar mengatakan garam adalah air. Nah, kan? Lalu orang terkejut. Kiban alam segala yang ada Allah. Kiban garam adalah air. Biasanya kalau takyin, adalah cepe yang kalau putih-putih, rasanya asin. Ikan garam adalah air. Kon wujud kalau kenyataan yang dalam cepe, maka
terjadilah tuduhan pokoknya sesat hanya tak pegang pegaran enggak sesat, asal wujud maksudnya. Nah, makanya pegang Imam Ghazali tauhid martabatnya sebagian orang kabur dari kalimatnya kabur, maka menjadi bahan kim. Maka peganglah kitab Ihya, tauhid sufi itu adalah bahan kim bagi orang-orang jahil karena kalimat akan bunuh. Kan? Itu dia. Itu kata kita Ihya. Jadi itu kembali ke menyesal yang ke-9. Yang punya panjang macam karena dia tak poin, dia karat selesai. Menyesal yang ke-9 karena belum mampu hilang wujud-wujud selain Allah. Mantong lemah garam, mantong lemah bayang. Padahal yang ada air, yang ada itu benda. Tapi lemah yang wujud-wujud bayangan ada lemah. Air tinggal gado-gado. Yang kelebihan itu kuno kepegang hilang gangguan wujud waham dalam batin. Nali terganggu, maka wujud nafsu itu hilang. Nafsu memang boleh ganggu. Nyata benar syaitan memang boleh ganggu. Tapi dengan akidah itu belum bisa. Walau tanya harus berawal dari akidah. Kaiklah dia awak suluh. Pergi lewat suluh. Gunung hakikat yang banyak terdapat kamu lagi kaduli hidayah tamam tarikatnya laki tak ada yang gunung hakikat. Abu Ya Mudawali mengatakan tesong akuan lemah Tuhan, maksud tesong hilang, akuannya Allah, maksud tesong dia fana. Makna fana wujudnya itu bukan wujud istiqlal, bukan wujud tapi limpahan atau ciptaan adanya dari Allah, ya kan? Bukan berada sendiri. Yang tauhid maknanya tauhid sufi atau hakul yakin, kadiatin ainu. Yang terakhir itu menyesal zahir selain Allah dalam pandangan. Yang kamu sih menyesal lemah selain Allah. Sudah kalau Pak Surya, kata Pak Surya lemah aja. Hebat tak Pak Surya, dia tak baik Pak Surya. Padahalnya but Allah maknanya. Tapi yang lemah beliau sebenarnya. Makanya hebat makhluk akhirnya maknanya apa? Lebih hormat makhluk tanya daripada terhormat pencipta alam semesta. Lebih hebat kita dengan pencipta alam akhirnya. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Jadinya lu bikin terjawab tulisannya dengan pengajian. Makanya lu baca ulang macam yang hadir dibaca purno. Orang yang belum bertasawuf, nya makna tasawuf mau yuk gitu kan? Hadir Allah berjalan kemauan untuk memperkenankan seruan Allah. Tasawuf bukan akhlak makna tasawuf, tapi tarikat, hadir hati di hadapan Allah terlihat. Orang yang belum bertasawuf, mereka yakin atas ada Allah, sifat Allah, menyadari bahwa mereka sebagai hamba yang dicipta oleh Allah. Awal agama mereka menjunjung tinggi perintah, ya kan? Dan menjunjung tinggi larangan Allah beserta berakhlak mulia. Yang karena syariat naji. Jadi belum hadir hati pada Allah. Tapi kaum lain sembahyang kana, puasa kana, zina, hanali, riba, hanali, pokok, hanali, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu awal agama bagi orang belum bertarikat atau belum bisa hadir hati. Awal agama ngaji kan? Tapi meyuk kita yang meyuk jadi salat tanya salat syariat, tapi puasa tanya
puasa syariat, haji tanya haji syariat. Padahal puasa haji dibagi ke lain dulu. Yang tutup yang lengkap kan, puasa syariat, puasa tarikat, puasa hakikat, haji syariat. Yang baca kitabnya Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Baca tu kita baca apa? Orang yang bertasawuf hadir Allah dalam pandangan. Lagi ada yang berunukun. Awal agama mereka kon sebatas kamu noleh, fana pada af'al dengan jalan musyahadah. Nah, makna fana pada af'al gadoh perbuatan tanya yang nak berbuat dengan jalan musyahadah atau tajalli nabi. Menyaksikan Allah memperbuat bagi apa yang dikehendaki. Kemudian fana pada sifat dengan tajalli sifat. Maksudnya menyaksikan bahwa Allah menghendaki dalam menciptakan dan mengadakan makhluk sekalian. Dan penghabisan fana pada zat dengan tajalli zat, sehingga tidak terlihat wujud lain zat termasuk diri kita. Nah, lagi kita ngomong. Karena yang lain itu bayang. Tasawuf yang dimaksud tadi bukan akhlak kan, nasib ada tasawuf akhlak. Lagi kita baca kitab Syiarus Salikin, Hidayatus Salikin, yang bah akhlak. Karena macam yang dimaksud adalah orang yang senantiasa berjalan kemauan untuk memperkenankan seruan Allah agar dapat mendekati Allah dengan jalan fana pada hakikat, hancur rasa pada hak dengan nur kasyaf atau tajalli wujud Allah dalam batinnya. Kita pulang mengukur lah, kan jelas. Tasawuf mendorong agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa memandang wujud Allah, maka hilang gangguan wujud paham dalam batin sesuai dengan akidah kita bahwa yang selain Allah tidak memberi bekas perbuatannya, tidak dapat menentukan kemauannya, tidak terjadi sesuatu darinya. Sebab itu semua merupakan wujud hayal, wujud kan wujud hakiki ya. Enak tanya orang benar sehat, betul sehat, lepas, betul le, hana pem sehat, mandung kerja ya Allah katanya. Jadi wujud hayal, ya kan wujud yang tidak mempunyai hakikat di dalam pandangan yang sesuai dengan akidah yang dia dapatkan dalam kitab yang dipelajari. Lagi ayat surat pertama, Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ayat kedua, Allah yang memperjalankan kamu di darat dan di laut. Kan ada orang lain. Mata ya kata hijab ungkapai, hijab non apa? Hijab. Kibaman selamat angin beredan, stabil angin. Kapai tipah dah pilot di beredan, maka kamu selamat. Nampak dihijab apa? Dihijab Allah Taala. Ya padahal yang ke bergaduh hijab kan ainul yaqin, bukan dengan ainul yaqin. Mentasawuf dengan pemakna dahulu. Yang kedua ayat, Maha suci Allah yang telah memudahkan kami, tidak kami menyertai. Hana terlibatannya dalam keselamatan tadi, hana terlibatannya dalam kesehatan tadi. Tapi sauci pebun, maka tasawuf merupakan pemantapan iman. Tasawuf bermakna tarikat atau hakikat. Pemantapan iman akidah dengan jalan musyahadah agar iman itu lahir pada ucapan dan perbuatan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Nah, kan selesai. Demikian, wallahu a'lam bishawab.